Harus diakui kalau sekarang ini memang kebutuhan utama timnas Indonesia adalah soal lini serang. Apalagi setelah kita besar kemungkinan ditinggal oleh Rumani di round 4. Sehingga membuat PSSI dalam hal ini harus mengebut proses beberapa pemain baru. Akan tetapi jangan lupa kalau masalah klasik di timnas dari zaman baheula terletak di sektor belakang. Itulah kenapa dulu saat masih dilatih STY cukup banyak pemain belakang yang dinaturalisasi menjadi WNI. Mulai dari era Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Hingga kini kita juga punya pemain seperti Justin Hubner, Chase, Michael Kors, dan Kevin Dix hingga Kelvin Verdong. Tentu itu bukan tanpa alasan logis, karena biar gimana pun, jika pertahanan udah oke, maka nyerang pun jadi lebih pede, kan gitu. Dan harus diakui, sekarang lini belakang kita diisi nama-nama yang boleh dikatakan bagus. Bahkan menurut Roberto Mancini, yang ternyata masih cukup aktif memantau perkembangan timnas, dalam 2-3 tahun mendatang, Indonesia akan memiliki salah satu komponen pertahanan terbaik di Asia. Bahkan untuk saat ini, jika semua pemain tersedia diiringi dengan sistem yang tepat, akan menjadi tugas yang berat bagi Arab dan Irak untuk membongkar barikade tembok kokoh milik Garuda yang kebetulan satu persatu pemainnya mulai pada improve menuju level yang lebih tinggi. Kadang orang lupa, sepak bola nggak melulu soal menyerang, tapi ada juga yang namanya pertahanan. Dan kalau kita berbicara soal seni bertahan dalam sepak bola, mungkin sejenak kita langsung teringat pada Italia yang terkenal akan sistem catenaccio. Terus kalau kita mau melihat seni soal olah bola, kita bisa melihat gimana Brazil banyak sekali melahirkan talenta sepak bola. Atau sistem total football warisan sang jenius Johan Cruyff yang bahkan sampai detik ini pun masih jadi rujukan utama dalam sebuah sistem permainan nyaris di seluruh dunia. Nah, di sepak bola Asia sendiri, mungkin baru Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, dan Arab Saudi yang punya reputasi mentereng di Asia karena sering jadi langganan Piala Dunia. Namun tidak bisa dipungkiri juga kalau dalam sejarahnya, tim-tim Asia selalu lemah dan mudah banget kebobolan ketika melawan tim yang secara level di atas. Tapi seiring berjalannya waktu, tim-tim tadi nyatanya bisa memperbaiki itu semua dengan menciptakan sistem yang menitik beratkan pada pertahanan yang diikuti kualitas pemain yang dimiliki. Dan jelas dari semua itu, kita boleh sepakat jika Jepang adalah tim paling komplit di Asia saat ini. Sebab mulai dari belakang, tengah, hingga depan, isinya adalah pemain-pemain yang bermain di liga-liga ternama Eropa. Yap, sedikit ngomongin Jepang, setelah gagal total di Piala Asia 2024, Hajime Moriyasu akhirnya mengubah pakemnya menjadi 3 back dan itu berhasil. Di round 2 kemarin, Jepang benar-benar sapu bersih dengan tanpa sekalipun kalah ataupun kebobolan. Begitupun Australia, yang juga nggak pernah kalah atau seri dan juga kebobolan. Kemudian di round 3, kedua tim itu juga punya catatan impresif. Jepang dari semua pertandingan sanggup meraih 7 kemenangan, 2 imbang, dan sekali kalah. Memasukkan 30 gol dan cuman kemasukan 3, sedangkan Australia meraih 5 kemenangan, 4 imbang, dan sekali kalah. Memasukkan 16 gol dan kemasukan 7. Nah, melihat catatan tadi wajar jika kedua tim itu memang layak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terus apa hubungannya sama Indonesia? Kan gitu. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang mati. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang. Ya, berbicara soal timnas Indonesia, memang harus diakui kalau secara progres tim Garuda memang naik, termaksud keberhasilan mengunci satu tempat lolos ke round 4 dan akan menjalani laga penentuan melawan Arab Saudi serta Irak. Memang secara umum timnas Indonesia harus diakui belum 100% benar-benar tune in sebagai sebuah tim. Akan tetapi, melihat perkembangan yang ada, Roberto Mancini meyakini kalau Indonesia dalam 2-3 tahun ke depan sangat bisa bertarung seimbang melawan dominasi tim-tim kuat di Asia.
Selain itu, Mancini pada akhirnya benar-benar mengakui kalau progres timnas Indonesia sangatlah pesat, terutama dengan komposisi pemain muda yang ada plus dukungan dari federasi serta pemerintah, membuat tim Garuda dianggapnya punya prospek cerah. Saya mengenal baik timnas Indonesia. Mereka sudah berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga siapapun kini harus menghormati mereka dan bersikap baik, tegas mantan pelatih timnas Italia tersebut. Lebih lanjut, Mancini sendiri dalam hal ini juga diketahui memberikan peringatan tersirat, khususnya kepada Arab dan Irak yang akan melawan Indonesia di round 4, termasuk soal kesulitan mereka menembus lini belakang Garuda. Sebab pelan tapi pasti, satu persatu para pemain Indonesia, khususnya para defender, terus mengupgrade diri untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kita bisa ambil contoh nama-nama seperti Emil Audero, Jesus, Michel Kars, Elkan Bagot, Kevin Dix, Nathan Chuaon, Dean James, hingga Justin Hubner. Yap, soal Emil dan Jay, mereka tentu ingin tetap menjaga form tertinggi mereka dengan bertahan di Serie A. Kemudian Mace, alasan dia ingin pergi dari Twente dan bermain di luar Eredivisie jelas untuk meningkatin level permainannya. Karena biar gimana pun di Eredivisie, ia udah dianggap sebagai salah satu back terbaik. Maka dari itu, penting bagi dirinya untuk menantang dirinya jadi lebih baik. Sama seperti apa yang pernah dilakukan Jesus ketika udah jadi starter di Eredivisie, tapi memilih berjuang dari bawah lagi saat memutuskan tawaran Venezia, yang ketika itu main di Serie B, walaupun sekarang Serie B lagi sih. Terus Elkan Bagot, kita semua tahulah gimana perjuangan dia di Inggris, sampai sekarang punya kesempatan menapaki level di Championship Inggris. Kemudian ada Nathan Chuaon yang memilih mundur selangkah dengan main di Divisi 2 Belanda dengan ambisi kembali ke form terbaik setelah merana di Swansea. Tapi dari semua itu kita harus akui juga jika Justin Hubner, Dean James, dan Kevin Dix adalah 3 nama yang grafiknya naik dengan pesat. Yap, di laga terbaru, Justin Hubner langsung dipercaya dong tampil sebagai starter di Eredivisie lawan Go Ahead Eagles di laga yang berkesudahan 2-2. Awalnya banyak yang nggak yakin nih dan meragukan Hubner, tapi setelah kemarin evaluasi pasca lawan Leverkusen, Hubner membuktikan jika dirinya memang layak gitu loh. Dan di laga itu, Hubner main 90 menit, serta ikut terlibat dalam salah satu proses gol Fortuna Sittard. 93% akurasi passing, 100% tackle sukses, 100% menang duel, 7 clearance, 2 intercept, dan 11 defensive action, serta mendapatkan rating 7,5 dari FotMob. Tentu saja adalah catatan manis bagi seorang debutan. Sayap melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Sedangkan Dean James di laga itu juga tampil bagus, termaksud kembali ngasih 1 assist di gol penyelamat timnya di menit 85. Yap, Dean James benar-benar ingin membuktikan jika dirinya akan berusaha keras melakukan yang terbaik untuk bisa merebut 1 posisi di timnas Indonesia. Dan melihat gimana James yang musim 2025-2026 ini akan main juga di Europa League, kayaknya beneran deh level ini pemain akan jauh lebih meningkat. Meskipun begitu masih ada beberapa aspek, terutama defense, yang harus dikuatin. Tapi secara umum, keren sih ini pemain dan layak jadi pesaing utama Verdong di sektor back kiri timnas. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak mengirai mimpi. Dunia lihat semangat kami. Di sisi lain ada Kevin Dix nih yang sepertinya benar-benar telah mengunci posisi utama di Borussia Mönchengladbach. Apalagi setelah kepergian Ko Itakura ke Ajax, membuat Kevin kini diplot jadi pemain yang diandalkan sebagai center back. Dan di laga uji coba terbaru melawan tim EPL, Brentford, yang berakhir 2-2, Kevin tampil 90 menit penuh dengan catatan 89% akurasi passing, 2 kali mengirim umpan ke final third, mencatat 4 clearance, 7 defensive action, 4 ball recoveries, dan memenangkan 5 dari 6 duel. Intinya, jika Kevin Dix nggak cedera, maka 90% dia akan menjadi pilihan utama, dan itu bagus karena nantinya dia akan main di Bundesliga yang juga merupakan 5 liga top Eropa. Terus berjuang tanpa henti.
puncak tinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo kau lupakan kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Kau Yap, terlepas dari apapun, pokoknya nikmatin aja segala proses yang ada sekarang. Gak usah berangan-angan terlalu jauh dulu, karena sejatinya apa yang ada sekarang ya itulah yang harus dihadapi. Yang terpenting, semuanya udah ditata serapi mungkin, sehingga di masa depan nanti kita benar-benar akan melihat timnas Indonesia yang pastinya jauh lebih bagus. Lalu untuk semua pemain, ayo terus improve kemampuan, karena di depan sana rintangannya pasti jauh lebih kuat. Dan buat Arab serta Irak, sekali lagi wajar jika Mancini mewanti-wanti mereka. Karena pastinya Indonesia sekarang punya skuad yang jauh lebih komplit. Tinggal nantinya gimana? Pelatih bisa atau enggak nih memaksimalkan kapasitas pemain yang dimiliki. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. satu tujuan dalam melebar